Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom saudara, selamat pagi. Sangat senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semuanya, walaupun secara online, tetapi kita tahu di mana 2-3 orang bersehati menyeru nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Itu sebabnya mari saudara, kita satu di dalam doa memohon berkat supaya Roh Kudus memimpin kita tatkala kita menerima firman. Ya Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur di saat pagi hari ini Engkau karuniakan kembali hari yang baru, bahkan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami memulai segenap aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan membuka hati, pikiran dan pendengaran kami menerima sabda firman-Mu yang disampaikan lewat surga, yaitu suara gembala. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman. Haleluya. Amin. Matius 25 ayat 40 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah saudara, bagaimana bisa memberi dan memberkati orang lain jika kita sendiri tidak memiliki sesuatu? Nah saudara, 2 Korintus 8 ayat 12 berkata demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah saudara, namun kita masih bisa memberikan perhatian, ucapan terima kasih, pujian atas pekerjaan baik, meluangkan waktu mendengar, tersenyum, dan diobahkan. Memberi tidak bisa dipisahkan dari sikap hati si pemberi. Masalah hati adalah sisi terpenting bagi Tuhan, sebab Ia menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. 1 Tawarikh 28 ayat 9 artinya Tuhan selalu melihat motivasi di balik semua tindakan kita. Nah saudara, Yeremia memperingatkan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Yeremia 4 ayat 14. Jadi saudara, sebersit motivasi yang salah dan niat jahat setitik pun pasti diketahui oleh Tuhan. Sekecil apapun pemberian kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Memberi dengan sukacita berarti tidak ada keterpaksaan dan sedih hati, namun sukarela. Dan ketika kita
rela hati melepaskan apa yang ada di tangan kita, Tuhan akan rela juga melepaskan apapun yang di tangannya untuk kita. Haleluya. Saudara, Daud mengakui, daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Jika menyadari ini, saudara, kita tidak akan menjadi orang egois, hitung-hitungan dalam memberi, baik itu untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Sebaliknya, hati kita akan terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan, dipenuhi empati terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Saya tutup dengan Matius 25 ayat 45 yang berbunyi demikian. Memberi adalah perintah Tuhan, dan sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau mengajar kepada kami, waktu kami memberi baik untuk Tuhan dan sesama, kami tidak hitung-hitungan. Artinya dengan tulus hati. Ketika kami memberi, kami juga tidak mengharap kami akan kembali diberi oleh Tuhan, bahkan beberapa kali lipat. Jauhkan kami dari pikiran seperti itu. Kami memberi dengan tulus hati. Toh kalau kami tidak dibalas, kami pun dengan sukacita malah kami bersyukur karena kami bisa memberi dengan kerelaan hati. Terpujilah kiranya nama-Mu ya Tuhan. Ajar kami sekali lagi tidak hitung-hitungan untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Kalau kami memberi kepada orang yang lebih hina daripada kami, maka kami sudah memberi kepada Tuhan. Tetapi kalau kami tidak memberi orang yang lebih hina kepada kami tidak memberi apa-apa kepada Tuhan. Karena itu ajarkan kami mempunyai roh empati, supaya kami senantiasa bisa mengulurkan tangan sebagai pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu yang indah di saat pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami, seluruh keluarga kami. Kami taruhkan di dalam tangan-Mu. Tuhan gembalakan kami semuanya. Kami ingat saudara-saudara yang sakit, ulurkan tangan-Mu menjamah mereka. Ajar mereka fokus hanya memandang kepada Tuhan. Karena dokter hanya dapat memberikan obat, tetapi Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan karena Engkau sebagai tabib yang ajaib. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa yang kami sudah panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa esok hari. Shalom.